wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah datang, yang telah hadir di acara diseminasi untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan saya, Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal. Nama saya Ibu Anggraini Kusmanitias. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih mencoba untuk bertahan, untuk selalu positif dan semangat untuk mengikuti CGP angkatan yang ke-9. Baik, terima kasih. Di modul 1.1, jadi ceritanya di dalam CGP itu ada 3 modul, 1, 2, dan 3. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sedangkan modul 1.1 ini adalah tentang, nah teman-teman pasti udah sering melihat nih sosok bapak kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mana ini merupakan landasan utama dari kurikulum yang kita jalani sampai saat ini. Untuk filosofi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah guru sebagai pendidik dan sebagai pemimpin harus dapat memberikan tuntunan kepada siswanya agar dapat membangun hubungan emosional yang baik antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Saat proses persiapan mengajar, guru juga harus mengingat bahwa semua pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada murid atau pada siswa. Dan di akhir proses itu tidak hanya tentang aspek akademis, namun juga harus memperhatikan aspek moral, budi pekerti, watak, dan karakter siswa. Saya rasa Bapak dan Ibu guru semua sudah melakukan itu, ya. Nah, selain mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, nah ini mungkin ada yang baru ada kalimat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu kita harus menyesuaikan kondisi psikologis, kondisi umur dari siswa yang akan kita ajar. Dan kodrat zaman itu kita juga harus menyesuaikan diri dengan zaman anak-anak zaman sekarang ini seperti apa. Kita diharapkan bisa menyesuaikan diri, kalau bisa menguasai juga ya apa yang mereka ingin pelajari atau yang mereka sedang pelajari sampai saat ini. Kemudian kita juga diminta untuk bisa memberikan dorongan, motivasi agar anak didik kita dapat berkembang dengan baik, ya, memberi dukungan yang dibutuhkan agar. Saya hanya bersifat mengingatkan saja bahwa sampai saat ini kita masih diminta, dituntut untuk memberikan pembelajaran yang sebaik mungkin, yang berpusat pada murid, yang kadang saya sendiri pun suka lupa, ya, kadang masih bersifat dan berpusat pada guru. Kemudian di modul 1.2, nilai dan peran dari guru penggerak. Ini diminta sebenarnya tidak hanya guru penggerak, namun kalau bisa seluruh guru juga mempunyai nilai dan peran berikut. Nilai, ya, nilai guru penggerak. Yang pertama, berpusat pada murid. Jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan, yang kita akan siapkan, kalau bisa itu sudah berpusat pada murid. Jadi pembelajaran itu guru hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai pembantu atau membuat biar agar lancar di dalam kelas tersebut. Terus reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Jadi diharapkan nih, meskipun ini juga sebagai buat saya juga gitu ya, refleksi buat saya juga, bahwa kadang saya suka lupa untuk membuat refleksi di akhir pembelajaran. Jadi kalau bisa setiap akhir pembelajaran terutama ya, kita melakukan refleksi agar pembelajaran yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian mandiri. Nah, ini diharapkan mandiri di sini bukan berarti Bapak Ibu belum bisa apa-apa sendiri, tapi dalam pembelajaran sebagai guru yang harus sebagai pemimpin pembelajaran, namun pembelajaran berpusat pada murid. Nah, ini kita gimana caranya biar bisa maksimal? Kita harus mandiri. Di sini salah satunya adalah misal ada pelatihan. Nah, kita ini nih biar
Gimana caranya? Caranya salah satunya dengan mengikuti pelatihan tersebut. Jadi kolaboratif juga seperti itu dan inovatif juga seperti itu. Nah, diharapkan UL juga harapkan kan ya Bapak Ibu semua yang sudah memenuhi syarat untuk CGP angkatan yang berikutnya bisa ikut gitu. Syukur-syukur bisa mengisi esai dengan baik dan benar, jangan asal esai. Kemudian perannya, nah peran guru penggerak di sini menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini diharapkan semua guru penggerak nanti mempunyai peran-peran tersebut. Tapi boleh saya akui bahwa di antara 5 ini mungkin saya baru beberapa saja, ya belum terlalu maksimum. Cuma diharapkan saya inginnya gitu ya, nanti insya Allah mungkin komunitas praktisi yang akan saya kembangkan selain saya sebagai tim publikasi, sebagai koordinator, saya mungkin juga nanti akan mencoba untuk memulai ada seperti ini Pak Farhan, grup atau kelompok tersendiri membahas tentang modul. Jadi ada modul pembelajaran untuk yang terutama yang si kurmer ya, karena sekolah kita itu belum punya modul yang pasti. Jadi masing-masing pelajaran itu punya modul yang masing-masing, tapi belum ada ininya gitu, wadahnya. Nah, kita gimana nih nanti gimana caranya biar kalau ada seperti ini PKKS misalnya, atau ada penilaian sekolah akreditasi biar gampang, karena modul itu memang sarana pertama kita untuk belajar ya, anak-anak untuk belajar. Berikutnya modul 1.3 ini berisi visi guru penggerak. Untuk menyusun visi dan misi, ternyata kita sebagai orang awam, istilahnya atau guru yang biasa, itu juga bisa sebenarnya menyampaikan kepada pihak sekolah, mungkin terutama kepada staf dan wakil, apalagi ke kepala sekolah. Kita mau ikut dalam membuat atau merumuskan dari visi ya. Nah, visi itu kita harus melakukan semacam penelitian dulu, atau semacam apa ya, kita melihat dulu sekilas gitu, kita sudah punya apa sih di sekolah, kita sudah punya apa sih yang baik. Nah, yang baik itu kita bisa maksimalkan, yang kurang bisa kita tambahkan ya, bisa kita kurangi gitu. Di dalam menyusun visi kita memerlukan pendekatan inquiry ya, inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saya juga belajar kemarin itu untuk membuat visi itu diperlukan langkah-langkah, yaitu langkah-langkah bagja. Bagja itu terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan H. Atur eksekusi. Nah, di sini saya tidak akan menjabarkan isinya, cuma hanya apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh saya dan tim satu kelompok saya untuk mewujudkan visi, merumuskan visi. Nah, visi yang saya buat itu ini sebenarnya tidak jauh dari visi sekolah kita, hanya saja ada sedikit perubahan gitu ya. Visi yang saya buat dan teman-teman saya buat itu adalah menjadi pemimpin masa depan yang religius, berbudi pekerti, mandiri, terampil, dan berwawasan global. Nah, di sini isinya itu sebenarnya salah satunya dari kalimat-kalimat di profil pelajar Pancasila ya teman-teman. Cuma memang ini agak sedikit ditekankan gitu ya, pemimpin, dimana prakarsa perubahan atau kalimat yang lebih intinya yang akan saya ambil itu meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa melalui pemanfaatan program pembiasaan positif yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Pembiasaan positif ini, percaya nggak percaya ya teman-teman, ini saya jual ke sekolah-sekolah lain karena pembiasaan positif yang kita lakukan cukup banyak dan cukup bagus, karena tergolong
sulit untuk kita selalu lakukan setiap hari, tapi kita berusaha untuk melakukan itu. Pembiasaan positif yang saya jual itu pertama 5S yang melibatkan siswa. Karena teman-teman yang di sekolah lain itu jarang ada yang melibatkan siswa bergantian piket bersama dengan gurunya. Kemudian yang kedua, pembiasaan pagi. Jadi saya buat di situ bahwa kami setiap pagi, setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita selalu pembiasaan pagi di lapangan dengan menggunakan terpal yang disediakan dan dirapikan oleh masing-masing kelas. Jadi bergantian. Itu juga saya jual. Ternyata mereka kagum karena itu ternyata sulit dilakukan untuk mendisiplinkan siswa. Pagi menggelar, terus jam tujuan merapikan, dimana ini melatih kepemimpinan siswa. Kemudian yang berikutnya adalah literasi. Itu juga saya jual, meskipun ada yang memberikan masukan seperti perpustakaan digital, literasi digital dan sebagainya, ya buku digital gitu-gitu. Berikutnya yang saya ceritakan juga ada kebiasaan positif ini yang agama dibagi jadi dua, karena memang kita baru menyediakan dua kebiasaannya agama. Jadi yang untuk agama untungnya agamanya cuma 3 ya, Bu Evi ya. Satu lagi kan tidak kita koordinir ya, budaya Hindu ya. Jadi untuk sekolah negeri SMA katanya teman saya yang saya ceritakan itu bagus ya, karena membutuhkan satu lagi tumbler dan kotak makan. Jadi saya ceritakan, teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya ke tempat di kantin itu bawa tumbler lalu dikasih ke ibu penjualnya, lalu ibunya memasukkan di situ nasinya, lauknya gitu. Itu saya udah seperti itu sudah agak lama dan itu diapresiasi. Walaupun pertanyaan berikutnya mereka tetap bertanya tentang pemilahan sampah. Nah itu kita yang masih miss ya, pemilahan sampah untuk sampah organik dan sebagainya itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Adalah modul terakhir yang dipelajari tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa konsep utama dari budaya positif, tapi yang saya ambil yang dipelajari dengan khusus adalah tentang yang ini, yang terakhir, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang teman-teman BK udah pernah belajar segitiga restitusi belum? Belum. Sebenarnya ini kita lakukan hanya saja kita diberitahu bahwa ada istilah lainnya gitu aja. Padahal kita melakukan itu. Oke, sebelumnya kira-kira apa sih perbedaan? Hukuman atau punishment adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat ya, atau mungkin bisa dibilang juga dengan hukum karma. Kemudian restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oke, baik. Teman-teman, teman-teman coba di sini ini sengaja ya, yang sebelah kanan ini dia memang belum isi. Coba diminta teman-teman nih, kira-kira di antara kasus-kasus berikut mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Ya, ini hukuman. Ya,
ya, kesesuaian nih jangan. Oke, baik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul ya Bapak Ibu. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol pada saat jam pelajaran. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ini zamannya zaman saya juga sih, zaman saya. Oke, betul ya Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya sekarang, zaman sekarang Bapak Ibu guru sudah tidak melakukan, pada dasarnya ya tidak melakukan hukuman lagi ya, tapi kita sudah mungkin melakukan konsekuensi. Jadi sudah, menurut saya sudah berubah ya. Oke, berikutnya posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu bisa saja sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Sebagai manajer. Kenapa? Kalau sebagai penghukum, kemarin ini sempat debat dengan pas diskusi gitu ya, kita sempat debat karena banyak teman-teman yang di CGP itu juga merupakan kesiswaan. Tidak ada salahnya sebagai penghukum dan tidak ada salahnya juga sebagai pembuat merasa bersalah, karena anak-anak ini perlu belajar yang benarnya ini seperti apa dan tidak bisa selalu pendekatan sebagai teman gitu. Jadi kadarnya kalau bisa manajer ini paling tinggi kadar persennya, kemudian pemantau, baru sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai penghukum. Jadi ini boleh 5-5-nya dilakukan, tapi kadarnya yang berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Nah, baru pernah dengarkah? Biasanya nyebutnya apa? Kesepakatan kelas atau peraturan kelas gitu ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, di sini ada perbedaannya nih antara peraturan kelas dan keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya terbitnya tanpa persetujuan dari objek yang harus melaksanakan, dan biasanya bersifat kalimatnya itu bukan menggunakan kalimat yang positif. Jadi kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat dengan persetujuan antara guru dan murid, dan selanjutnya akan disepakati bersama. Ya, jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, pada dasarnya materi saya hari ini adalah bagaimana saya menceritakan kembali apa yang telah saya pelajari dari modul 1.1 sampai 1.4. Ya, jadi teman-teman saya rasa di kelasnya masing-masing sudah menerapkan keyakinan kelas. Tapi kalau baru peraturan kelas mungkin bisa bahasanya diganti. Misalnya dilarang contek, misalnya gitu ya. Mungkin kalimatnya bisa diganti lebih positif. Ya, mungkin kalimatnya bisa diganti menjadi lebih positif. Misalnya dilarang mencontek mungkin mengerjakan tugas masing-masing atau bertanggung jawab mengerjakan tugas masing-masing, seperti itu. Jadi bisa diganti kalimatnya menjadi lebih positif. Berikutnya, segitiga restitusi. Nah, ini kemarin pembahasan yang cukup agak tidak seperti realnya ya, karena sebagai guru, ada juga teman saya yang guru BK di sana dan ada juga yang sebagai kesiswaan. Jadi ini cukup agak bingung ya, karena realnya tidak seperti itu. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ini dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini bukan berarti
kita menangani siswa itu langsung sebagai tadi ya pembunuh rasa bersalah sama sebagai penghukum. Kita bisa memanfaatkan ada segitiga restitusi. Apa aja sih segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat ya. Dalam menangani siswa yang bermasalah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita harus membuat anak ini nyaman dulu dengan apa yang akan dia ceritakan ke kita, apa yang mereka rasakan sebenarnya, dan kita harus memvalidasi itu. Jadi kita harus mencari cara biar anak itu mau untuk menceritakan yang sebenarnya. Kalimat-kalimat ini sebenarnya mungkin bisa dicari yang lebih familiar dengan Bapak Ibu ya, misalnya nak, nggak apa-apa kalau seandainya memang menurut kamu ya kamu melakukan itu nggak sengaja, berbuat salah itu tidak apa-apa asalkan gitu. Jadi Bapak Ibu guru saya rasa sudah cukup mahir karena berpengalaman sudah lebih banyak dari saya ya. Tapi setelah begitu kita juga harus tahu nih anak ini kira-kira melakukannya kenapa. Karena tidak semua tindakan yang mereka lakukan itu benar dan kita terima, tapi setelah kita tanya dia kenapa, kita juga harus tahu, harus menanyakan keyakinannya. Yang tadi dia lakukan itu kan salah ya. Sebenarnya apa sih yang benar? Atau seperti apa sih? Gitu. Nah, segitiga restitusi ini saya buat videonya. Kira-kira Pak Riko ini nyambung nggak ya? Speakernya belum. Merdeka. Ini ada 2 siswa. Siswa yang pertama, siswa yang kedua. Jadi di sini dan tidak diterima karena sepertinya Alfian mencontek dengan acting seadanya. Saya menginstruksikan kedua orang tersebut untuk untuk menuju ke ruangan saya, yang mana ini adalah lab komputer ya. Nah di sini Alfian menceritakan tuduhan bahwa Danu menuduhnya mencontek. Sedangkan Danu dengan yakin bahwa Alfian terus beberapa kali melihat ke belakang ya, ke arahnya. Akhirnya saya sendirikan Alfian karena di sini tertuduhnya adalah Alfian. Ini nanti link YouTube-nya saya kasih ya Bapak Ibu, jadi bisa melihat yang ada suaranya, mungkin bisa sekali di like ya. Ini ada 2 siswa. Siswa yang pertama, siswa yang kedua. Jadi di sini dan tidak diterima karena sepertinya Alfian mencontek dengan acting seadanya. Saya menginstruksikan kedua orang tersebut untuk untuk menuju ke ruangan saya, yang mana ini adalah lab komputer ya. Nah di sini Alfian menceritakan tuduhan bahwa Danu menuduhnya mencontek. Sedangkan Danu dengan yakin bahwa Alfian terus beberapa kali melihat ke belakang ya, ke arahnya. Akhirnya
pastikan latihan karena di sini tertujunya adalah latihan. Di sini nanti link YouTube-nya saya kasih Bapak Ibu, jadi bisa melihat yang ada suaranya, mungkin bisa sekali di like ya. Mungkin tadi mungkin ya dari situ apa yang berbuat salah, ada yang harus dia pasti punya salah. Emang cerita awalnya bagaimana, aslinya bagaimana? Memang dulu kan kita sempat emang soalnya saya itu mengenal udah sedikit tapi ternyata saya menyampaikan saya kayak yang harus itu busy lebih marah enggak kayak dia dan lagi masih awalnya masih sama saya nah tadi marah sama hari itu Tapi yang tahu kan kalau misalnya itu datang di rumah. Memangnya kenapa Asia sampai mencapai? Saya masih kurang Berarti berikutnya kalian saat menghadapi ujian tes atau ulangan pastikan dulu nih belajar yang mungkin pasti kan tidak sulit kan ibu ya tuh belajar dulu. Kalau mau bertanya ke ibu malu bisa bertanya sama teman. Terus juga malunya belajar dulu. Waktu awal belajar kita sudah pernah menyepakati bersama ini jelas tentang mencontek apa. Jadi hari sebelumnya harus belajar dulu, harus siap dulu. Baik, kemudian sekarang kita untuk selanjutnya gimana? Kemudian ibu sebagai ibu kami terima kasih
di hulu kamu bisa berdamai lagi, berkawan lagi ya. Baik teman-teman semua, tadi adalah contoh dari segitiga ini. Ya, sebenarnya mungkin teman-teman sudah lebih lihai dari saya ya. Cuma saya tadi sekali lagi ini sudah pernah kita lakukan dan kita pasti lakukan ini. Hanya saja mungkin namanya yang teman-teman nggak tahu. Oke, baik, terima kasih telah hadir di acara diskriminasi dan budaya positif.